Nega Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Nega Podcast. Buka cerita, cetak inspirasi. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super duper spesial banget. Ya, tamunya itu sangat-sangat spesial, yaitu Bu Nungki. Halo Bu. Halo, Gimana Bu kabarnya hari ini? pasti baik. Alhamdulillah baik. Kalau Kak Saskia sendiri gimana kabarnya? alhamdulillah aku baik juga. Oke. Sebelum itu ya Bu ya, kan Mhm. Bu Nungki ini jarang kelihatan banget nih di sekolah. Hmm. Kalau saya yang lihat ya Bu Oke. ya. Kalau boleh tahu kesibukan Bu Nungki selama di SMK Negeri 1 Gedangan ini apa saja sih Bu? Yang pasti Bu Nungki mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah cipta-cipta lagu, termasuk cipta himne iya, dan iya. mars itu Iya, ya. Karena Bu Nungki hobinya suka dengerin musiknya. Jadi melalui musik-musik yang Bu Nungki dengerin itu bisa menginspirasi, akhirnya bisa menciptakan himne dan juga mars itu tadi. Oh ya, kalau boleh tahu kan yang nyiptain lagu himne dan mas ini kan Bu Nungki. Itu Hmm. kira-kira berapa lama sih Bu menciptain lagu himne dan mas ini? Kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 3 mingguan. Wih, sangat cepat ya Kak Iya, Faiz ya, hebat banget. Oh ini Kak, kan aku sempet tahu ya di liriknya lagu himne atau mars gitu kalau nggak salah. Kan itu ada kata-kata Saka Kapti Adi Praya. Abi iya, Praya. Adi Praya. Oke. Itu kalau boleh tahu maknanya apa sih Bu atau artinya itu? Seia sekata dalam menggapai cita. Jadi masing-masing dari kita ini kan terkadang punya pemikiran yang beda-beda ya. Satu orang dengan orang yang lain itu punya pemikiran yang beda-beda. Tetapi melalui semboyan atau moto yang kita punya di SMK Nega ini, seia sekata, saka kapti api praya, harapannya semua bisa bersatu di dalam menggapai cita, yaitu kemajuan SMK Negeri 1 Gedangan itu sendiri. Oh, seperti itu loh Kakak. Nah, Back to topic. iya, iya. Oke. Oke, Bu Nungki ini kan salah satu anggota atau apa ketua di DWP ya? Anggota pengurus Dharma Wanita Persatuan Iya. SMK Nega. Nah, kalau boleh tahu Bu, latar belakang dan alasannya DWP, kan kemarin ini saya sempat lihat nih ada yang baru Kak Sas, di Aula Nega itu ada yang baru. Apa Di ini Kak? pojoknya Nega ini ada yang baru. Namanya itu kalau nggak salah kemarin pojok baca kalau nggak salah ya. Iya. Nah kalau saya dengar katanya ini yang membuat itu DWP Kak. Oh, iya, Nah, bagus makanya nih. saya mau tanya nih, apa sih latar belakangnya DWP itu kok bisa menciptakan pojok baca di SMK Negeri 1 Gedangan? Oke, latar belakang ya. Berbicara tentang latar belakang itu berarti alasan kenapa kok Dharma Wanita tercetus ide untuk bikin pojok baca. Tentu saja Dharma Wanita ingin menumbuhkan minat baca, apalagi akhir-akhir ini seringkali didengungkan literasi. Nah, melalui program dari literasi itu sendiri, maka tercetuslah ide untuk membuka atau membuat pojok baca di SMK Nega. Begitu. Nah, jadi itu latar belakangnya. Nah, kalau boleh tanya Bu, tujuan utamanya ada pojok baca di SMK Nega ini apa ya Bu? Bagi Oke. siswa-siswi. Oke, tujuan utama tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, menumbuhkan minat baca, ya, karena mengingat hasil penelitian beberapa, apalagi Indonesia ya, Iya, bahwa minat baca Indonesia itu sangat kurang Iya, gitu ya. Oleh minim. kan, ya betul sekali, bahkan ada di ranking terendah. Oleh karena itu, melalui pojok baca harapannya atau tujuannya meningkatkan minat baca itu sendiri. Terus kemudian selain meningkatkan minat baca, harapannya juga bisa menambah pengetahuan selain dari pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Karena di pojok baca itu sendiri koleksi-koleksi bukunya itu kan ada bermacam-macam, bervariasi. Nah, itu bisa jadi pojok baca itu menjadi suplemen atau tambahan Iya. pengetahuan yang bisa didapatkan siswa. Terus kemudian ya siapa saja yang mampir ke pojok baca baca. DWP gitu. Nah, ngomongin koleksi buku-buku atau majalah yang ada di pojok baca nih Bu ya.
cara pengumpulannya atau cara pemilihannya bukunya itu gimana sih Bu? Oke, cara pengumpulan atau pemilihan kebetulan kami berkolaborasi dengan perpustakaan, dan kebetulan juga kepala perpustakaannya itu kan guru bahasa Indonesia. Jadi kami tidak terlalu sulit untuk memilih judul-judul buku atau buku-buku seperti apa, buku-buku yang berkualitas tentunya ya, yang dipajang di pojok baca supaya bisa menambah pengetahuan itu tadi, supaya tujuannya, harapannya itu bisa terwujud melalui pojok baca yang ada. Nah, itu tadi kan cara pengumpulan dan pemilihannya, Kak. Nah, kalau boleh tahu, Bu, siapa saja sih yang terlibat untuk menjaga dan merawat pojok baca ini? Siapa saja? Yang menjaga, merawat tentu saja itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama ya, termasuk kalau memang yang punya gawe ini Dharma Wanita tentu saja pengurus atau Dharma Wanita itu sendiri. Tetapi kalau masalah perawatan tentu saja semua pengunjung, semua warga yang merasa memiliki SMK Negeri Gedangan DWP ini punya tanggung jawab untuk merawat pojok baca. Kan kemarin nih Kak ya, aku sempet ke gazebo ya. Itu sempat lihat kode QR yang ditempel di beberapa gazebo Kak. Setelah saya coba untuk scan, ternyata yang keluar itu pojok baca Kak. Jadi pojok baca ini nggak hanya diakses lewat gedung aula aja ya Bu ya, tapi bisa diakses lewat situs website teman-teman. Makanya kemarin itu saya lihat kok banyak kode kayak di sana itu apa sih? Oh ternyata itu. Saya belum sempat nge-scan Kak. Kan itu saya coba buka ya, banyak banget koleksi bukunya di dalam itu. Ya itu memang salah satu perkembangan, kita harus ngikuti perkembangan kan ya. Sekarang kan zamannya sudah digital dan segala sesuatu dimudahkan dengan adanya digital itu, dengan tinggal QR kita bisa lihat buku-buku apa. Apalagi kan anak sekarang itu sering main HP ya Bu ya. Betul, daripada baca buku. Iya, daripada HP-nya dimanfaatkan untuk hal yang nggak benar. Harapannya melalui pojok baca dan barcode itu ditempel di mana-mana, jadi dimanapun bisa mengakses buku-buku yang ada di pojok baca DWP. Iya. Sebelum aku lanjut ini Kak ya, aku penasaran banget buku apa sih yang sekiranya Bu Nungki ini paling suka banget sama buku itu Bu? Novel. Iya. Judulnya apa Bu kalau boleh tahu? Hujan Terelie. Aku pernah baca itu Kak. Iya, itu zamannya Bu Nungki paling seneng banget itu waktu masih ada waktu untuk baca novel ya. Tapi kalau sekarang mungkin buku untuk ini apa namanya persiapan mengajar mungkin ya, lebih baca ke itu. Kalau responnya dari siswa itu gimana Bu terkait pojok baca ini? Welcome. Ya, karena mungkin penasaran dulu ya, penasaran apa itu, lalu kemudian ya mungkin sambil dengan bantuan kesiswaan atau mungkin wali kelas memotivasi siswa supaya punya minat baca itu sendiri. Ya karena kan tampilannya pojok baca ini sangat menarik Kak. Siapa sih yang nggak tertarik sama pojok baca? Ya apalagi kan itu kode QR-nya di mana-mana itu. Kemarin aja saya itu sampai bingung ini kode QR apa. Tak kira itu promo Kak. Lah kok ternyata pojok baca. Saking keren nih mengikuti tren itu loh. Sampai bisa diakses lewat HP sekarang. Nah itu tadi kan tentang QR. Nah kalau boleh tahu program rutinan kegiatan literasi yang dilakukan pojok baca itu apa aja sih Bu kalau boleh tahu? Program rutin, berbicara tentang program rutin mungkin masing-masing pengurus akan berdiskusi tentang penambahan koleksi buku, lalu kemudian ada program-program yang sekiranya bisa menambah manfaat. Salah satu contohnya ya, kalau kalian perhatikan, kalau kalian berkunjung ke pojok baca di situ ada beberapa karya-karya yang dipajang di situ, karya-karya Ibu DWP. Nah, itu juga salah satu inspirasi dari buku yang ada di pojok baca. Jadi dengan membaca buku yang ada di pojok baca, selain membaca kita juga praktek. Nah, hasil dari praktek kita pajang di situ. Nah, kaitannya dengan program mungkin kita berdiskusi hal-hal apa saja atau program-program apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan
di Dharma Wanita itu sendiri. Gitu. Semoga programnya kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya, apapun itu programnya. Ya, Kak. Biar bisa Itu untuk Dharma Wanita ya. Kalau Ya. untuk siswa-siswi mungkin mengadakan lomba ya. Iya, Seru banget itu, Kak. Kak. Ya. Nanti ada lomba 17 Agustus habis ini. Mungkin bisa ada lomba apa gitu dari Iya. pojok baca. Oke, Iya, biar baik. anak-anak Nega ini literasinya tambah Iya, meningkat, tidak lebih suka minim membaca, literasi, ya. Kak. Biar nggak main TikTok terus Kak, gitu loh. Soalnya kan Iya. sekarang ngetren banget ya TikTok Iya. ini. Apalagi apa ya namanya yang gini tuh apa? Ya, Velocity. Nah, itu sangat ngetren sekali. Siapa yang nggak tahu Velocity ya, Iya. Kak ya? Terus ini Bu, tantangan apa sih yang dihadapin dalam menjaga keberlangsungan pojok baca ini? Terutama minat baca siswa ini kan minim ya tadi ya. Ya. Betul sekali. Ya mungkin lebih sabar aja untuk memotivasi siswa-siswi, bapak ibu guru atau siapapun ya yang memiliki minat baca itu sendiri. Jadi nah ini juga menjadi PR tantangan itu tadi Iya, ya. Tantangan apa ya yang sekiranya bisa kita lakukan supaya kita ini punya minat baca yang tinggi, literasinya harus tinggi lagi gitu. Nah, itu tadi kan tentang minat baca. Nah, kan biasanya kalau minat baca itu ada rencana apakah akan menambah fasilitas Fasilitas. baru, Bu, untuk kayak nambah novel kah atau apa? Sekarang kan yang ngetren itu novel untuk Betul. anak-anak muda gitu ya. Betul. Daripada kayak buku-buku tentang pelajaran itu sangat Membosankan. membosankan. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kami pengurus juga itu juga salah satu dari program kita perlu menambah buku apa ya, sekiranya apa buku-buku apa yang diminati, buku-buku apa yang sekiranya dapat menambah minat untuk membaca begitu. Mungkin akan disebar angket atau brosur untuk kira-kira buku-buku apa saja. Iya. Nih Bu ya, kan semakin berkembangnya teknologi, kira-kira SMK Neka bakal ini nggak sih Bu menciptakan buku sendiri nggak sih ke depannya gitu, biar kita punya branding sendiri gitu ya. Boleh. Jadi ya itu mungkin bisa menjadi salah satu program yang akan DWP buat ya, supaya kita punya kebanggaan ya, punya buku dan pada akhirnya tidak hanya tidak untuk SMK Nega saja, tetapi bisa untuk publik. Iya, begitu. Semoga tercapai. Amin. Dan Ya. segera rilis ya, Oke. Kak. Semoga aja sih ada ya salah satu siswa-siswi SMK Negeri 1 Bedangan yang mau menciptakan bukunya. Apalagi yang biasanya suka baca novel itu pasti untuk minat kata-katanya itu pasti banyak kalau di novel itu, Kak. Lanjut nih ya Bu ya. Ya. Bagaimana sih DWP itu berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam mendukung literasi? Oke, selain tadi kolaborasinya DWP dengan perpustakaan karena hubungannya dengan pengadaan buku, mungkin DWP bekerja sama dengan kesiswaan karena sekolah itu kan tidak bisa terpisah dengan yang namanya siswa. Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan kesiswaan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan baca-membaca itu tadi. Nah, ini kan udah berapa menit sih, Kak, kita podcast ini? Berapa menit teman-teman kita podcastnya? Kayaknya udah lama sangat ini ya. Nah, aslinya kita nggak mau menutup podcast ini kalau bisa kita itu lebih ingin bertanya-tanya lagi Bu tentang pojok baca. Soalnya kan saya juga belum ke pojok baca, Bu. Mungkin nanti lain waktu. Pelanggaran ya. Iya, soalnya kayak masih penasaran apa sih? Saya pikir itu hanya untuk pajangan saja. Nah, ini pertanyaan kita yang terakhir. Apa harapan DWP terhadap keberadaan pojok baca untuk jangka panjang, Bu? Jangka panjang, Iya. Oke. Untuk jangka panjang mungkin DWP akan lebih bisa memberikan kontribusi positif ya, baik itu untuk ibu-ibu Dharma Wanita sendiri, untuk siswa, bahkan mungkin untuk tamu-tamu. Kebetulan pojok baca kita itu include tamu ya, jadi siapapun yang berkunjung ke SMK Negeri
Nega Satu itu bisa mampir ke pojok baca sambil menunggu yang mau ditemui. Ya, tamu-tamu itu bisa melihat buku-buku koleksi DWP. DWP. Oke, gitu ya. Nah, udah berapa tadi Kak kalau boleh tahu waktunya? 15 menit. Tak terasa ya Kak. Ya ini terlalu cepat apa terlalu lambat gitu. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi sama Bu Nungki, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin kalau pojok baca ada perkembangan yang sangat spektakuler kan kita bisa Iya, undang bisa Bu bertemu Nungki lagi. Soalnya kita kalau bertemu Bu Nungki tuh jarang Kak. Saya bertemu Iya. Bu Nungki tuh hanya di acara-acara terpenting waktu jadi dirijen saja. Itu Tapi kan- baru ketemu Bu Nungki. Gak apa-apa Kak, kita jarang ketemu, tapi kan setiap hari kita dengerin suaranya Bu Bu Nungki. Nungki. Apalagi yang saya suka itu ini loh, yang lagu Mas. apa? Bukan yang himne itu, oh, keren itu Bu suaranya. Bu saya aja sampai heran, kok bisa ya gitu loh. SMK Nega itu bisa loh ternyata menciptakan lagu sendiri. Semoga nanti Bu Nungki bisa menciptain lagu yang asik-asik Iya. lagi. Semoga diperbanyak lagi untuk menciptakan lagunya ya Bu. Tidak hanya himne dan mas Iya, saja. kalau bisa kolaborasi dengan siswa Bu. Iya. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau ngucapin terima kasih ke Bu Nungki karena sudah datang dan sudah Mampir. menjawab rasa penasaran kita ya terhadap pojok baca yang baru-baru ini rame atau anak-anak itu heran ya Kak ya sampean ya. Iya. Gitu. Sebelum saya akhiri, terima kasih ya Bu ya sudah Sama-sama. hadir. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe. Tentunya share juga ya. Sebelum kita akhiri, saya Faiza Kyunur Raihan. Saya Zaskia Rifka Elusna. Jangan lupa untuk tetap tonton Nega Podcast. Buka cerita, Cetak inspirasi. inspirasi. See you semuanya. Nega Podcast.